Selamat malam semuanya. Thank you udah join on time menjelang Lebaran, H-2 ya, menjelang Lebaran. Masih pada minta training luar biasa. Di grup lain pada libur, kita masih training. Hari ini nggak training sebenarnya, hari ini kita sharing-sharing sesuai sama bocoran yang kemarin udah di-sharing ya. Kita nggak bahas serius-serius, hari ini nggak bahas cara cari duit, kan udah pada pinter cari duitnya. Sekarang kita ngebahas gimana caranya duitnya dijadiin duit. Dan hari ini juga ada tamu yang spesial, karena kalau ngomongin investasi, aku juga pemain baru, tuh orang yang senyum-senyum. Kelihatan nggak tuh yang senyum-senyum tuh? Namanya Steven. Sini tuh. Yang putih. Yang putih, yang ganteng, yang tinggi. Bajunya putih. Ada bunga-bunganya. Ya. Tapi Cynthia kemarin belum dicopot. Jangan bilang tinggi-tinggi ya, jangan bilang. Oh iya. Main fisik nih. Ya, jadi memang Steven ini udah lebih dari 20 tahun itu hidupnya berkecimpung di bidang investasi, bidang investing. Begitu ya, Steven ya? Betul, kebenaran okay. Betul. Yes, kebenaran. Valid ini, valid. Nah, sesuai juga sama rekomendasinya Koyung, karena udah disebut-sebut sama Koyung. Minggu lalu berasa kuping gatel-gatel nggak? Banget. Banget ya? Udah disebut-sebut sama Koyung. Nah, ini akhirnya kita undang. Thank you, Koyung. Sama. Ya, hari ini kita bahas mengenai belajar berinvestasi, dan hari ini kita gabungan, ada timnya Kongmo. Welcome tim BBC. Ada Yuni, ada siapa lagi di sini? Ada Yudi, Emil, ya, Hendra, Yudi. Oh ya, lumayan banyak juga timnya Kongmo. Welcome. Thank you. Ya, aku langsung share screen aku. Belajar investasi. Kenapa sih kita mesti belajar investasi? Kenapa enggak jalanin hari demi hari? Kenapa? Oh, belum. Hah? Slideshow. Oh, mau digedein. Tapi panahnya jadi nggak bisa. Ketutup nggak? Nggak ketutup ya sama galerinya? Nggak. Oke, sip. Oke, jadi kenapa? Alasannya adalah karena gambar ini. Apa ini gambar? Oke, teman-teman pasti udah tahu lah ya mengenai ini. Aku minta tolong para leader ya untuk admit masing-masing timnya ya, karena aku udah slideshow. Oke. Thank you. Ya. Terus nggak kelihatan mukaku full ya, soalnya aku share sama si Robi soalnya biar dia bisa ikut lihat. Siap ya. Nah, jadi kalau kita ngejelasin ke prospek-prospek mengenai ISBI ini, biasanya kita sebut-sebut pindah kuadran. Dari mana ke mana, teman-teman? B ke I. Dari B ke I. Benar, itu yang kita bahas-bahas sama prospek. Oh, kalau prospek. Iya. E ke B. S ke B. E ke B. Betul. Dari E ke B atau dari S ke B ya. Biasanya seperti itu. Kelasnya, kalau kita ngomong ke prospek baru seperti itu. Dari yang tadinya kerja, karyawan, jadi business owner. Atau tadinya punya toko, punya warung, jadi business owner. Betul. Cuma grafik ini, gambar ini belum selesai. Ada kuadran yang kastanya paling tinggi. Wah, asik nih. Kastanya paling tinggi, investor. Cuma kenapa kita kalau emang tahu itu yang paling diidam-idamkan orang, paling diimpikan orang, kenapa nggak langsung aja dari E ke I atau dari S ke I? Why? Karena dana yang diinvestasikan harusnya dana yang dihasilkan dari bisnis sebelumnya. Emang kenapa, Ci? Kalau nggak bukan dari bisnis, emang kalau dari sisian dari gaji aja nggak boleh? Mengganggu flow biaya kita ya. gaji buat biaya hidup aja udah ngepas, boro-boro buat investasi lagi gitu ya. Kan biasanya orang-orang kerja gitu. Benar. That's why biasanya yang kita perkenalkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita jelasin bisnis BioGreen itu supaya kita bisa menjadi business owner, supaya kita bisa punya duit lebih. Nah, tapi kalau duitnya udah lebih, habis itu diapain duitnya? Baru kita naik kelas lagi. Jadi memang nggak bisa loncat kelas, teman-teman. Nggak bisa dari E langsung ke I, nggak bisa dari S langsung ke I ya. Ya bisa sih, tapi kecil-kecil. Bercanda doang itu. Jadi kita sudah kerjain bisnis BioGreen ini, udah jadi business owner, duitnya udah buat yang minggu kemarin kita bahas udah terfulfill semua nih. Dana daruratnya udah, dana pensiunnya udah juga. Impian-impiannya udah mulai terpenuhi kan ini teman-teman banyak yang udah beli rumah, udah beli mobil baru, udah beli ini itu udah terpenuhi semua, kita bisa pindah kuadran jadi investor.
Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, investor sendiri itu juga ternyata ada kelas-kelasnya, teman-teman. Ada kelas-kelasnya. Ini by the way, teman-teman, ini yang digambar ini, ada yang pengen ditanya dulu nggak ya? Ini maksudnya apa sih? Ada tulisan-tulisannya 5% people, 95% wealth. Ini apa? Udah tahu semua? Udah. Udah. Siapa yang belum? Saya. Ada yang belum ya? Ya, jadi Belum. Oke, jadi kuadran ESBI ini Tahu. kalau kita bagi dua, ada yang kiri, ada yang kanan ya. Yang kiri itu orang-orang yang kerja untuk dapat duit. Artinya active income. Kerja, nukerin waktu, dapat duit. Oke. Cuma bedanya yang atas itu si E, dia kerjanya sama orang. Kalau yang bawah, yang S, dia kerja sendiri. Jadi nggak ada bosnya. Tapi sama-sama harus kerja baru dapat duit. Kayak dokter tuh yang bawah tuh, self-employed ya. Dokter, kalau dia kagak praktek, duitnya kagak masuk. Karyawan juga sama. Misalnya dokter juga, tapi dokter kerja di rumah sakit atau di klinik. Kalau dia kagak masuk kerja, duitnya kagak diterima, nggak dapat gaji gitu. Jadi dia menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan. Itu active income yang sebelah kiri ya, E dan S. Yang sebelah kanan, B dan I, itu cara cari duitnya bukan lagi dengan menukarkan waktunya. Tapi yang B, business owner, kayak kita kerjain BioGreen nih. BioGreen udah ada sistemnya, sehingga jaringan kita jalan, kita dapat income. Harus nggak kita 24 jam atau sehari 8 jam ngerjain terus bisnis ini? Tidak. Tidak wajib. Kalau jaringannya udah jalan semua, ya kita mau liburan sebulan, mau liburan 2 bulan juga ya silakan aja gitu. Duitnya tetap masuk terus. Itu namanya business owner, jadi passive income. Yang sebelah bawah, investor, ini lebih asik lagi. Dia nggak usah punya tim, dia nggak usah punya orang, dia cukup punya modal aja, cukup punya duit. Tapi duitnya kerja tuh, jadiin duit lagi buat dia. Misalnya apa? Misalnya di sini yang tadi aku kenalin tadi ada Steven ya. Steven punya rumah kos. Punya rumah kos. Dia kagak ngapa-ngapain, itu rumah kos kerja semua, ngasih dia duit tiap bulan. Gitu. Itu baru namanya investor. Tapi investor juga modelnya ada banyak macam. Gitu. Nah, unfortunately, sebagian besar orang adanya di sebelah kiri. 95% penduduk bumi adanya di sebelah kiri. Ayo, di sini siapa yang masih kerja sama orang atau usaha sendiri? Pasti banyak. Emangnya kerja BioGreen pasti B? Enggak. Orang kerja BioGreen, kalau dia nggak fokus ngebangun jaringannya, dia cuma jualan-jualan sendiri doang. I'm sorry, bukan business owner, tapi masih self-employed. Dia memang nggak kerja sama orang, tapi dia harus kerja, harus jualan baru dapat duit. Gitu. Jadi sebagian besar orang itu adanya di kiri. 95% penduduk bumi. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Rame kok, banyak. 95% penduduk bumi. Sayangnya, duit mereka dijumlahin semua itu cuma 5% aja dari duit yang beredar di seluruh muka bumi ini. Bayangin, orangnya banyak banget, 95%, tapi duitnya ditotalin semua tuh cuma 5% dari duit yang ada. Sedangkan yang kanan, ini cuma segelintir. Orang yang berani bisnis gitu ya. Yang berani bisnis, yang berani investasi, itu cuma sedikit, cuma 5% dari populasi dunia ini. Cuma 5%. Coba aku tanya, dari 42 orang yang ada di sini, berapa persen yang sudah merasa jadi investor? Langsung sepi, nggak ada jawaban. Nggak apa-apa. Emang sedikit kok. Jadi memang cuma 5% aja dari populasi dunia ini yang ada di kuadran sebelah kanan, yang pure business owner dan investor, ya, yang udah nggak nukerin waktunya lagi. Sedikit sekali. Tapi orang-orang ini, kekayaannya kalau dijumlahin itu, jumlahnya adalah 95% dari kekayaan total yang ada di bumi. So, teman-teman udah mulai kelihatan ya, kenapa kita pengen yang sebelah kanan. Berawal dari business owner di BioGreen, duit lebihnya, jadi bukan duit kerja keras yang sebelah kiri ya, bukan duit menukarkan waktunya, tapi duit yang didapat dari bisnis, betul sekali kata Cilusi Muhlis tadi, duit dingin, duit yang didapat passive income, dilariin, sebagian diinvestasikan. Itu dia yang akan kita bahas di sini. Nah, sampai sini masih ada yang mau ditanya dulu nggak dari slide yang ini, ISBI?